Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kami cintai dan kami muliakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholatul tarawih di Masjid Istiqlal, dan diadakan juga sedikit kajian untuk mendalami ajaran agama. Semoga aktivitas yang kita laksanakan senantiasa mendapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, zakat itu pengertiannya secara etimologis atau bahasa paling tidak memiliki 3 makna. Yang pertama, az-zakatu an-numuwu. Zakat itu artinya adalah tumbuh kembang. Mengapa dinamai demikian? Karena setiap orang yang berzakat dan bersedekah, hartanya akan semakin tumbuh dan berkembang. Tidak ada orang zakat atau sedekah kemudian hartanya semakin kecil, enggak ada. Justru semakin berkembang. Maka disebutkan zakah itu. Mengenai hal ini Rasulullah tegaskan, tidak ada harta yang berkurang ma naqassa malun min shadaqatin. Karena sedekah enggak ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya merasakan sendiri. Saya nggak mau cerita orang lain. Saudara-saudara saya, Pak, Bapak ibu-ibu, saya punya 12 saudara. 10 laki-laki, 2 perempuan. Dari saudara-saudara saya ini, saya melihat sendiri, Pak, yang rajin bersedekah itu, Masya Allah, rezekinya, Pak. Min kulli faj, dari segala penjuru rezeki. Seolah-olah dia dikejar rezeki. Tapi sebaliknya, yang sangat kikir, sangat pelit, susah, Bapak. Ya, nah ini saya rasakan sendiri lebih besar. Jadi, maka dikatakan di sini, az-zakatu an-numu. Zakat itu adalah tumbuh kembang. Makin rajin membayar zakat, semakin rajin bersedekah, hartanya semakin banyak, berkembang dan tumbuh. Pengertian yang kedua adalah at-tazkiyah atau at-tathhir. Mensucikan zakat itu. Mensucikan apa, para saudara sekalian? Yang pertama, mensucikan harta yang kita miliki itu. Yang kedua, mensucikan muzakki, orang yang berzakatnya dari apa? Minadz-dzanbi wal buhli. Dari dosa dan penyakit kikir. Kan itu. Jadi, at-tazkiyah, at-tathhir. Pensucian dan pembersihan dari harta kita dan jiwa kita, sehingga tidak tergolong orang-orang yang jiwanya kotor. Maka Quran menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, berbahagia orang-orang yang mensucikan jiwanya
Dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya sendiri. Inilah kalimat dari at-tazkiyah. Yang ketiga, pengertian zakat adalah al-barakah. Keberkahan dalam masyarakat. Dari mana ditandai dengan hilangnya jurang pemisah antara kaya dan miskin, antara kaum the have dan the have not. Jurang itu tertutup, tidak ada lagi. Sehingga masyarakat Islami dengan zakatnya ini akan menimbulkan keberkahan yang luar biasa. Tidak ada permusuhan kaya dan miskin, nggak ada. Yang kuat dan yang lemah nggak ada. Semuanya saling mencintai, saling menyayangi. Mengapa? Yang kuat, yang berkedudukan tinggi, yang kaya menyantuni yang fakir dan miskin, melindungi mereka. Yang miskinnya menghormati yang kaya ini. Inilah masyarakat Islami. Maka tidak akan terjadi gejolak sosial, enggak. Apalagi revolusi sosial di mana orang miskin kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang memberontak pada orang-orang kaya, enggak ada. Karena itu tadi, jurangnya tertutup dengan zakat. Bapak dan ibu-ibu serta para jamaah. Dari kenyataan inilah, maka kita akan melihat langsung kehidupan yang sangat baik dalam masyarakat Islami. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukanlah golongan kami orang-orang yang tidak menyantuni, mengasihi yang kecil dan lemah. Dan bukan golongan kami orang-orang yang kecil dan lemah yang tidak menghormati orang yang besar dan kuat. Yang kuat dan besar melindungi yang miskin dan lemah, yang miskin dan lemah menghormati yang kuat dan besar. Ini masalah Islam. Dan Rasulullah sering mengingatkan kita pada zaman sekalian. Kata Nabi, hal tunsuruna bidu'afaikum. Kalian semua orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, berkedudukan, semua ditolong oleh orang-orang miskin, kata Nabi. Coba pada zaman sekalian. Itu kalimat Nabi, ditolong oleh orang-orang miskin. Di mana Bapak? Sekarang saya tanya pada Bapak dan Ibu sekalian. Berapa jumlah orang kaya? Berapa persen? Hanya 6%, Pak. Orang kaya hanya 6%. Pada zaman sekalian. Sekarang kalau seorang calon gubernur atau presiden atau bupati didukung 6%, jadi nggak kira-kira? Nggak bakalan jadi. Didukung oleh yang 94%, yaitu orang miskin. Jadi nggak boleh angkuh orang-orang punya jabatan tinggi. Ketahuilah Anda punya jabatan sedemikian tingginya karena bantuan orang-orang miskin. Tanpa bantuan mereka nggak mungkin. Demikian juga konglomerat, Bapak. Pengusaha apa saja, siapa yang mengonsumsi dagangan mereka, Pak? Itu orang miskin. Nah, orang kaya jumlahnya cuma 6%. Semua pemilik perusahaan, apapun wujudnya, perusahaan berupa makanan, pakaian, semua itu dibeli oleh orang-orang miskin. Maaf Bapak dan Ibu, lihat Pak, ya, tengah-tengah masyarakat kita, siapa yang belanja beras, belanja makanan ini, belanja mie, belanja itu? Orang miskin. Nah, Nabi tegaskan, hal tunsuruna bidu'afaikum. Kalian semua ditolong oleh orang-orang lemah dan miskin di antara. Maka di situ tadi keangkuhan yang kuat dan tinggi pangkatnya nggak ada. Mencintai orang miskinnya mencintai orang kaya. Inilah zakat, saudara. Nah, para jamaah sekalian, zakat ini dibagi dua. Yang pertama zakatun nafs, zakat jiwa kita. Itu zakat fitrah, Pak. Dan zakatul mal, zakat harta. Jadi tugaskan di sini menjelaskan tentang zakatul fitri. Para jamaah sekalian, zakat fitrah ini diwajibkan pada setiap orang muslim, lelaki, perempuan, tua, muda, semua.
Kapan melaksanakannya? Waktu jawaz atau sudah dibolehkan sejak awal Ramadan. Waktu jawaz. Boleh keluarin zakat fitrah. Berapa? Sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok berikan pada terutama ya fakir miskin. Jadi inilah yang ditegaskan. Yang kedua, waktu wajibnya kapan zakat fitrah itu? Waktu maghrib di akhir Ramadan, Bapak. Akhir Ramadan masuk waktu maghrib, di situ wajib zakat fitrah. Dari maghrib akhir Ramadan sampai dengan sholat id dimulai, Pak. Waktu wajib, Bapak Ibu. Harus keluarkan zakat kita. Waktu afdolnya kapan? Dari sholat subuh sampai sholat id dilaksanakan. Itu waktu afdol, Pak. Saya ulangi, ada waktu jawaz, waktu boleh, ada waktu wajib, waktu afdol. Yang keempat, waktu yang makruh. Kapan? Ditunaikan setelah sholat id selesai. Baru bayar zakat fitrah, itu makruh, Bapak. Yang kelima, waktu haram. Kapan? Zakat fitrahnya baru dikeluarkan setelah maghrib di hari id, hari lebaran. Sudah haram jatuhnya. Inilah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini terutama dikhususkan untuk orang-orang miskin. Terutama ya, enggak harus, terutama. Inilah Bapak dan Ibu, cara Islam membentuk masyarakat yang sangat harmonis. Zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian apalagi para jamaah sekalian, ada fidyah. Untuk siapa itu? Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, bayar fidyah. Karena sudah sangat tua, karena penyakit menaun yang la yurja buru'uhu, tidak mungkin diharapkan sembuhnya, fidyah. Atau orang yang lemah fisiknya, nggak mampu berpuasa, fidyah. Adapun bagi yang masih mampu berpuasa, kalau dia membatalkan puasanya karena alasan-alasan syar'i, misalnya musafir dan lain-lain, dia boleh membatalkan puasanya, tetapi harus mengqadha. Ada dua, qadha atau fidyah. Fidyah diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa. Adapun yang masih mampu, mereka harus qadha. Ini juga untuk fakir miskin. Kifarat bagaimana? Orang-orang yang melanggar larangan agama harus membayar kifarat. Untuk siapa? Kasih fakir miskin juga, Bapak. Misalnya saya ambil contoh, ada seorang sahabat Nabi yang datang ke rumah Nabi. Dia katakan, halaktu ya Rasulullah, katanya. Aku hancur Rasulullah. Dan Nabi, ma'ahlakaka, apa yang membuat kamu hancur? Waqa'tu zawjati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Apa kata Nabi? Tu'tiqu raqabatan. Kamu harus memerdekakan seorang budak. Itu kifaratnya. Rasulullah, kami enggak mampu. Kami orang miskin, sehari-hari kita cari makanan. Baik, kata Nabi, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, puasa Ramadannya sering jebol saya. Tak mampu Rasulullah. Baik, kata Nabi, it'amu sittina miskinan. Kalau begitu kamu memberi makan 60 orang. Barat. Jadi nggak mampu ini ganti ini. Kalau mampu memerdekakan budak hamba saya, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu lagi, kasih makan 60 orang miskin. Nggak mampu lagi, dia yang disedekahi, Pak. Tadi itu sahabat tadi ya. Dia katakan, Rasulullah, saya memberi makan 60 orang miskin, nggak mampu Rasulullah. Lalu nunggu lama. Tiba-tiba ada orang mengantarkan
kurma pada Nabi. Lebih untuk makan 60 orang miskin. Nabi ini para jamaah. Akhirnya Bapak, itu kurma disedekahkan kepada orang itu untuk membayar fidyah. Para jamaah sekalian, dari sinilah maka semua kifarat dan lain-lain adalah untuk mengangkat orang-orang fakir miskin supaya mereka bisa bangkit. Ini yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan kekurangan. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.